Usai bikin konten bagi-bagi uang, netizen pertanyakan maksud Gus Miftah di konten terbaru, diduga berbau kampanye. Pada dasarnya di pasal 523 ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu bicara soal pelaksana, peserta, dan tim kampanye yang dilarang memberikan, menjanjikan uang atau barang begitu ya. Jadi betul-betul dalam konteks itu kepada siapa? Kepada peserta kampanye. Siapa sih peserta kampanye itu? Peserta kampanye. Jadi yang dilarang ini memberikan uang bukan hanya pelaksana dan tim kampanye, tapi juga peserta kampanye. Siapa peserta kampanye? Yaitu warga negara Indonesia yang punya hak pilih. Ya, kalau kami melihat ini kan ada desain yang cantik. Kami menduga ini sebuah kampanye terselubung menggunakan uang, karena di situ jelas sekali ada simbol-simbol Prabowo menggunakan kaos. Kemudian juga tersebar di media sosial ada ucapan dari Gus Miftah yang mendukung Prabowo Gibran di acara tersebut. Kemudian juga kalau kita kaitkan dengan beberapa kejadian sebelumnya, Gus Miftah juga menyebut sebagai kiainya Prabowo dan juga menyebarkan uang di tengah ceramahnya itu. Tetapi karena dengan disebut bukan bagian dari TKN, sementara kita melihat kedekatan antara Gus Miftah dengan Prabowo, dengan Gibran, dan bisa ikut dalam debat yang di KPU. Padahal itu kan biasanya itu adalah orang-orang yang memang mendapatkan perhatian khusus dari TKN untuk ikut dalam debat tersebut. Soal apakah Gus Miftah TKN kan gampang. Anda tinggal cek dokumen daftar anggota TKN yang didaftarkan secara resmi dan memang harus didaftarkan secara resmi ke KPU RI. Jadi kita nggak perlu berasumsi ada kaos lah, kemudian hadir di acara debat lah, ya. Itu. Jadi kita bicara hukum, kita bicara soal legal formal. Oke. Bang, Ya. tapi kalau kemudian publik melihat ketika kehadiran Gus Miftah di debat pertama ini kan sulit akhirnya memisahkan begitu beliau dan juga sebagai pendukung seorang Prabowo begitu, Bang Habib. Ya itu dia. Saya kan mengedukasi publik sekaligus mengedukasi Anda, Bram. Ya, Anda kan menanyakan, saya menjawab. Kalau Anda menjudgment sulit memisahkan, saya kasih tahu cara berpikir dan bersikap yang benar. Oke. Nah, bahkan pendekatan Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU tentang kampanye kita, Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023, itu betul-betul tidak membolehkan ada pemberian uang. Boleh kasih makan, minum, transport, tapi tidak dalam bentuk uang. Dan itu pun dalam harga yang wajar. Oke. Termasuk bahan kampanye. Bahan kampanye dibolehkan, tetapi harganya tidak boleh lebih dari 100.000. Karena kalau kita bicara soal masalah pemilu yang bersih, kita tidak hanya bicara soal pidana di sini, tapi juga soal etika, soal bagaimana persepsi masyarakat agar pemilu ini benar-benar terhormat. Karena itu lebih kepada pencegahan untuk politik-politik uang, menggunakan uang dengan simbol-simbol ya, capres tertentu, dengan kedekatan dengan capres tertentu. Saya kira kembali kepada masyarakat yang bisa menilai. Kalau soal pidana itu adalah urusan Bawaslu, tapi soal persepsi saya kira masyarakat lebih cerdas untuk melihat fenomena ini. Jadi kan dengan kasus yang hari ini ya, kita kan melihatnya sepotong-potong, Mas Bram. Kita tidak bisa menangkapnya secara utuh. Ada pembagian uang, lalu kemudian ada yang mengangkat kaos yang diangkat itu adalah salah satu dari calon presiden. Nah, dalam hal ini Bawaslu untuk membuatnya terang benderang dan tidak menjadi spekulasi, ini bisa dijadikan informasi awal. Nah, informasi awal itulah yang menjadi basis bagi temuan untuk tindak lanjut. Jadi diklarifikasi, diverifikasi apakah unsur-unsur yang terdapat di dalam larangan kampanye pasal 280 ayat 1 huruf J dan juga pasal 523 ayat 1 itu terpenuhi atau tidak. Karena kalau ini tidak diproses oleh Bawaslu, Bawaslu sendiri diperintahkan oleh Undang-Undang Pemilu. Salah satu kewenangannya adalah mencegah praktik politik uang. Setelah video viral Gus Miftah membagi-bagikan uang di Madura mencuri perhatian, kini muncul lanjutan yang tak kalah menarik. Dalam video terbaru yang diunggah oleh akun Instagram @serlianavita, Gus Miftah terlihat dengan jelas mengampanyekan pasangan salah satu pasangan capres-cawapres.
Video tersebut menunjukkan Gus Miftah yang masih mengenakan baju yang sama dengan momen bagi-bagi uang yang viral sebelumnya, menyoroti bahwa kejadian tersebut terjadi di lokasi yang sama, yakni di Pamekasan, Madura, Jawa Timur yang diundang oleh Haji Har selaku tuan rumah. Nikmat ada gorengan di kota Madura. Mari ngaji dan bersalawat. Prabowo Gibran untuk Indonesia. Prabowo Gibran untuk Indonesia, ucap Gus Miftah dengan penuh semangat, sambil didampingi oleh jemaah yang turut menyuarakan salawat. Tidak hanya itu, dalam momen yang sama, Gus Miftah dan seorang jemaah juga terlihat berfoto dengan pose dua jari, simbol nomor urut pasangan Prabowo Gibran. Aksi tersebut menjadi pemandangan menarik dan menuai beragam komentar dari warganet. Unggahan tersebut mendapat respons yang beragam dari netizen. Ada yang memberikan dukungan penuh terhadap sikap Gus Miftah, sementara sebagian lainnya menilai hal tersebut kontroversial. Diskusi pun melebar di media sosial mengenai peran tokoh agama dalam dunia politik. Katanya Gus Miftah bukan kampanye, mosok Gus dusta, ujar Ed Misa. Katanya sedekah dikataunya sekalian kampanye rupanya, kata Ed Abiyu _H.A.K. Bukan, beliau cuma bersedekah, simbol dua jari untuk lambang kedamaian, tulis Ed Hairul Muhammad. Katanya pas klarifikasi bagi-bagi duit Ed Gus Miftah tidak kampanye. Pal Gus kop ono video ngene iki, iya. Ambyar, ungkap Ed Ion.Hazardas. Kejadian ini menunjukkan dampak besar dari viralitas media sosial dalam mempercepat penyebaran informasi. Gus Miftah, yang sebelumnya viral lewat video bagi-bagi uang, kini menjadi sorotan karena keterlibatannya dalam kampanye